Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Sugianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fisika Komputasi 2. Perkenalkan, yang saya Gafira Laili Nur Fatimah dengan NIM 082111333054. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal UAS nomor 2 sebagai nilai UAS kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung share screen untuk menunjukkan soal dan proses pengerjaan. Nah, berikut adalah soal yang harus kita kerjakan. Soal terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama yaitu kita mencari tentang apa-apa saja yang ada di apa-apa saja yang mengenai teori gelombang dengan menggunakan ChatGPT. Dan yang kedua, kita juga mencari soal untuk persamaan gelombang yang diselesaikan menggunakan Octave dengan bantuan ChatGPT. Proses pengerjaannya kurang lebih dimulai dengan room yang harus bersih atau new chat. Kemudian kita menanyakan segala hal tentang gelombang, baik itu secara fisis ataupun yang lain. Kemudian kita bertanya bagaimana persamaannya secara analitik, numerik, kemudian solusinya, dan apapun itu mengenai persamaan gelombang. Nah, setelah itu eh, di mana nantinya setelah apa-apa saja yang ditanyakan di ChatGPT, kita juga akan meminta soal satu soal tentang gelombang yang harus diselesaikan dengan menggunakan Octave, dan codingan yang akan dibuat itu harus juga dari ChatGPT tersebut hingga muncul grafiknya seperti itu. Nah, kemudian penilaian kali ini didasarkan pada eh, kelihayan kita bertanya dengan ChatGPT dan juga gestur tubuh kita. Oke, selanjutnya kita akan langsung bertanya dengan ChatGPT dengan menggunakan parameter yang ada di sini. Kita mulai dengan apa itu? Kita mulai dengan apa itu gelombang. Nah, sudah muncul. Nah, menurut ChatGPT sendiri, gelombang adalah suatu getaran atau gangguan yang merambat melalui suatu medium atau medan. Gelombang dapat mengangkut energi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memindahkan materi secara keseluruhan. Nah, menurut ChatGPT sendiri, gelombang di sini dibedakan menjadi beberapa jenis atau sifat berdasarkan dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan sifat dan juga karakteristiknya. Yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu merambat melalui medium mekanis seperti udara, air, dan benda padat. Kemudian ada gelombang elektromagnetik yang tidak memerlukan medium untuk proses perambatannya. Sebagai contoh di sini ada gelombang radio, sinar X, dan cahaya tempat. Selanjutnya ada gelombang air, gelombang cahaya, gelombang seismik, dan gelombang mikro. Uh, untuk yang biasa kita kenal sehari-hari, mungkin kita kenalnya dengan gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik, gelombang cahaya, kemudian gelombang mikro mungkin. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya untuk ChatGPT, yaitu eh, gelombang secara fisis. Persamaan teori gelombang dalam bidang fisika.
Oke, kita tunggu sebentar. Nah, menurut ChatGPT, teori gelombang dalam fisika itu merujuk pada serangkaian konsep dan prinsip yang menjelaskan perilaku gelombang dalam berbagai konteks. Konsep dasar teori gelombang melibatkan panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, kecepatan gelombang, interferensi, dan juga difraksi. Nah, dari beberapa konsep dasar tersebut dijelaskan sebagai berikut. Ada banyak gelombang atau disebut wavelength, di mana menjabarkan panjang gelombang merupakan jarak antara dua titik yang setara pada gelombang. Kemudian ada frekuensi. Frekuensi adalah jumlah siklus gelombang yang terjadi dalam satu detik, di mana menggunakan satuan Hertz dan juga bisa dicari dengan menggunakan persamaan C sama dengan frekuensi dibagi dengan lambda atau frekuensi sama dengan lambda per C. Kemudian ada amplitudo yaitu tinggi maksimum gelombang, ada kecepatan gelombang, ada interferensi, difraksi, dan gelombang stasioner. Ada gelombang longitudinal dan juga transversal, yaitu merambat sepanjang arah getar partikel medium, dan sedangkan gelombang transversal adalah merambat tegak lurus terhadap arah getar partikel. Oke, mungkin selanjutnya kita langsung bahas ke sebelum itu kita cari penerapan gelombang terlebih dahulu. Penerapan teori gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, eh, sudah dijawab oleh ChatGPT dan ini sepertinya umum dan kita sudah tahu sehari-harinya ada di sini, yaitu apa saja kan penerapan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah gelombang suara. Ini pasti karena fenomena suara adalah contoh utama gelombang longitudinal. Penerapan teori gelombang melibatkan produksi, transmisi, dan deteksi gelombang suara. Kemudian ada juga gelombang radio dan televisi, di mana gelombang radio dan televisi ini maksudnya dalam gelombang elektromagnetik seperti itu. Kemudian ada juga gelombang mikro dalam microwave oven, digunakan untuk memanaskan makanan. Ternyata itu juga menggunakan teori gelombang. Kemudian ada gelombang cahaya dalam optika, dia juga masuk ke dalam gelombang elektromagnetik sendiri. Nah, dalam optika sendiri kita dapat melihat penerapan teori gelombang cahaya dalam pembiasan, pemantulan, dan pembentukan warna melalui interferensi dan difraksi. Untuk tiga hal ini adalah sifat dari cahaya sendiri. Jadi cahaya itu bisa membias, memantul, terdifraksi, terinterferensi, atau terbentuk warnanya seperti itu. Kemudian ada gelombang seismik dan pendeteksi gempa, ada ultrasonografi dalam bidang kedokteran dan juga sinyal telepon genggam. Oh, kemudian ada juga gelombang ombak di pantai. Nah, ini yang bisa kita jabarkan secara kasat mata tanpa menggunakan eh, secara saintis seperti itu. Kita juga menyebutnya kalau yang ada di laut-laut itu adalah gelombang. Nah, kemudian kita akan bertanya untuk persamaan gelombang persamaan gelombang secara analitiknya. Mohon maaf saya nantinya sedikit lama karena eh, hanya menggunakan satu tangan dan suara dan juga mimik wajah itu harus terlihat sebagai bentuk penilaian karena jika tidak seperti itu nantinya akan tidak dinilai. Kita tanya bagaimanakah persamaan gelombang dalam konsep fisika atau secara analitik. Eh, di sini dibagi menjadi beberapa hal, sudah terperinci oleh ChatGPT-nya ini sendiri. Oke, kita ulas.
Jadi menurut ChatGPT, persamaan gelombang dalam fisika atau secara analitik dibagi menjadi beberapa persamaan. Yang pertama yaitu persamaan gelombang mekanik atau yang membutuhkan medium perambatan. Jika Y mewakili fungsi Xt, mewakili posisi partikel dan sumbu, Y mewakili waktu, persamaan gelombang transversalnya itu dinyatakan sebagai ini. Y fungsi Xt adalah A sin Kx min omega T plus theta, di mana A adalah amplitude gelombang, K adalah bilangan gelombang, atau di sini dijabarkan sebagai 2pi dibagi panjang gelombang. X adalah posisi di sepanjang sumbu X, omega adalah frekuensi angular, T adalah waktu, dan theta adalah fase awal. Kemudian di sini juga terdapat persamaan gelombang mekanik longitudinal yang dijabarkan kurang lebih tidak jauh berbeda dengan ini. Maknanya juga sama dengan yang di pertama. Ini bedanya hanya di transversal dan longitudinal arah getarnya. Kemudian adalah persamaan gelombang elektromagnetik, mohon maaf, didefinisikan sebagai E sama dengan E0 cos Kx min omega T plus theta, di mana E0 adalah amplitude medan listrik, K adalah bilangan gelombang, ada frekuensi angular, posisi, waktu, dan fase awal. Kurang lebih tidak jauh berbeda. Kemudian panjang gelombang dalam medium sama, ini secara singkat, yaitu A cos Kx min omega T tanpa adanya theta atau sudut angularnya. Nah, di persamaan seluruh persamaan gelombang ini tadi ada yang disebut dengan K. K di sini adalah bilangan gelombang. Mungkin untuk lebih jelasnya kita akan mencari tahu apa itu bilangan gelombang. Apa itu jelaskan tentang nilai K atau bilangan gelombang pada persamaan gelombang. Nah, sudah dijawab oleh ChatGPT-nya. Oke, kita ulas. Jadi nilai K sendiri adalah parameter yang menggambarkan seberapa cepat gelombang berulang dalam satu medium. Pada persamaan gelombang, nilai K menentukan jumlah siklus gelombang yang terdapat dalam satu satuan panjang, biasanya dalam 1 meter, 1 sentimeter, tergantung pada konteks. Nah, persamaan umum gelombang seperti yang tadi, menunjukkan bahwa nilai K berhubungan dengan panjang gelombang lambda melalui rumus K sama dengan 2pi per lambdanya. Ini tadi juga sudah dijawab jadi dibagi 2pi dibagi dengan panjang gelombang. Nah, dengan kata lain, nilai K dapat dihitung melalui rasio antara panjang gelombang dan panjang satu siklus gelombang. Beberapa poin penting nilai K yaitu bilangan gelombang yang lebih besar. Jika nilai K yang lebih besar, berarti gelombang memiliki lebih banyak siklus dalam satu panjang siklus. Di sini tuh perulangan banyaknya gelombang seperti itu. Jadi kayak misalkan dalam 1 menit itu berapa banyak gelombang yang dihasilkan, berapa berapa kali pengulangan eh, gelombangnya seperti itu yang disebut dengan siklus. Dengan kata lain, gelombang tersebut lebih padat dan memiliki panjang gelombang yang lebih kecil. Jadi kalau misalkan eh, bilangan gelombangnya itu besar dalam 1 menit, misalkan itu ada 100, nah dalam 1 menit nanti itu kelihatan di gelombang di grafiknya itu akan kayak rapat gitu, jadi tidak bentuk seperti gelombang sinusoidal, tapi kayak cuma garis-garis seperti ini. Padahal kalau itu diperbesar lagi, dia akan tetap membentuk gelombang sinusoidal. Tapi karena bilangan gelombangnya banyak, jadi tidak terlihat seperti gelombang sinusoidal, tapi seperti garis-garis saja seperti itu. Nah, kemudian poin penting lainnya adalah frekuensi dan juga K. Berhubungan langsung antara nilai K dan frekuensi dapat dengan
omega sama dengan 2pi. Nah, tadi juga ada omega sekaligus, kita akan bahas di sini. Di mana omega adalah frekuensi angular yang bisa dijarak dengan 2pf ini ada di fisika dasar, sehingga K juga dapat diekspresikan sebagai 2πf per V, di mana V adalah kecepatan gelombang. Nah, pentingnya K dalam menentukan sifat gelombang adalah memainkan peran penting dalam menentukan sifat-sifat gelombang seperti panjangnya gelombang, frekuensi, kecepatan gelombang, dan perubahan nilai K dapat mempengaruhi perubahan ini. Kemudian satuan K didefinisikan sebagai eh, jika panjang gelombang diukur dalam M, maka K akan satuan radius per radian per meter. Kemudian kaitan dengan gelombang stasioner, dalam konteks gelombang stasioner, nilai-nilai khusus dari K dapat menghasilkan metode gelombang stasioner yang berbeda. Kiranya mungkin untuk persamaan gelombang secara fisis seperti itu, kita akan melanjutkan tentang eh, persamaan secara analitik ini tadi kita akan minta untuk dibawa ke persamaan numerik. Kayak dari persamaan gelombang secara analitik. Ubahlah menjadi persamaan secara numerik dalam, oh tidak usah, kita langsung minta tolong kita tunggu dulu. Untuk dari jawaban ChatGPT kita ulas terlebih dahulu. Untuk mengubah persamaan gelombang secara analitik menjadi persamaan secara numerik, kita perlu mendekati solusi matematis dengan pendekatan diskrit dalam bentuk matriks atau grid ruang waktu. Nah, ini juga pernah kita dijelaskan oleh Pak Sugi waktu kuliah. Salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan diskrit untuk menyelesaikan persamaan definisi persamaan gelombang secara numerik adalah metode elemen atau metode diferensi hingga bentuk. Contoh sederhananya adalah dalam satu dimensi. Oh, ini dikasih keterangan dalam satu dimensi. Misalkan kita memiliki persamaan gelombang pada tali yang diberikan oleh persamaan transversal ini, maka kita diskretasi ruang sumbu X dan waktu sumbu T dan waktu sebagai T menjadi grid dengan langkah delta X dan delta T masing-masing. Kita dapat menggunakan metode diferensi hingga mendekati turunan ruang dan waktu dengan 2 kuadrat Y per 2T kuadrat sama dengan C kuadrat 2 kuadrat Y per 2X kuadrat. Dengan menggunakan pendekatan ini dapat menyusun persamaan numerik dengan menghentikan turunan dengan diferensiasi Y I J plus 1 sama dengan ini, di mana R adalah J delta T per delta X. Y I J adalah nilai gelombang pada titik grid I dan waktu J. Jadi I dinyatakan sebagai posisi dan J dinyatakan sebagai waktu. Di sini sudah diberi keterangan implementasi persamaan ini dalam pemrograman seperti Python menggunakan array iterasi pada grid memberikan solusi numerik dari persamaan gelombang. Nah, sepertinya kita tidak asing dengan persamaan ini karena memang sebelumnya sudah ada di kuliah Pak Sugi. Mungkin kita coba lihat terlebih dahulu. Kalau di kuliah Pak Sugi, kita membahas untuk penyelesaian metode gelombang itu dua, yaitu yang satunya implisit, satunya eksplisit. Nah, untuk yang ini tadi itu dasarannya. Nah, untuk menjadi ini apakah dia masuk ke eksplisit atau implisit?
Kita tunggu sebentar. Ini kita juga klik agar nanti tidak terlalu lama menunggu. Ini sudah contoh penerapannya. Ah, tunggu sebentar iklan. L'Oreal Paris Glycol Bright Serum menyamarkan 57% noda hitam untuk kulit tampak bercahaya seketika. Bihunku 2 dan 2, belum beli cara masaknya? 200 kalorinya, makannya ayo aja. ujung A dan U. Nah, dengan ini. waktu ya yang sebelum pengukuran. Nah, mohon maaf tidak bisa saya besarkan karena nanti kalau dibesarkan nanti laptop saya lemot lagi. Jadi ada di persamaan ini. Nah, 2 dalam kurung 1 min ini yang saya tunjuk ini itu kurang lebih kan sama dengan yang ada di sini. Nah, ya kan. Berarti sebentar kita telusuri lagi dia masuknya ke yang mana. Nah, kalau di sini menggunakan R, di sini menggunakannya adalah lambda kuadrat. Nah, R di sini merujuk kepada ini tadi. C sama dengan delta T per delta X. Seperti itu. Nah, kok sepertinya ini itu masuknya ke yang implisit. Kita lihat yang implisit juga. Karena di sini ada dua, dua suku, yaitu suku pertama dan suku kedua. Sepertinya kita tidak perlu untuk melihat, untuk membandingkannya, karena ternyata terlalu lama daripada nanti lama-lama di sini. Oke, kita lanjutkan saja. Kita minta tolong ke ChatGPT saja untuk menunjukkan persamaan gelombang secara implisit dan juga eksplisit. Tunjukkan persamaan gelombang secara numerik dengan menggunakan metode implisit dan eksplisit. Oh, it's a draw. Oh, kita belum minta ke dicarikan pemrogramannya, tapi di sini sudah dibuatkan. Tapi nanti kita bukan pakai yang ini karena kita akan minta untuk oktav dan harus ada soalnya. Nah, dari jawabannya si ChatGPT-nya ini yaitu untuk metode eksplisit nilai waktu berikutnya dihitung berdasarkan nilai waktu saat ini dan sebelumnya dengan menggunakan persamaan YI J+1 sama dengan 2. Setelah perubahan geometri posisi, jadi cukup layak, cukup baik kalau misalkan memang ini yang sudah diubah menjadi ini
Sebentar. Nah, ini. Nah, berarti untuk yang di sini tadi itu benar kita menggunakan metode eksplisit. Kalau di metode implisit kita memerlukan dua suku. Karena kalau metode implisit itu konsepnya kita menggunakan eh, waktu yang lampau dengan waktu yang akan datang untuk mencari waktu yang sekarang. Sedangkan untuk metode implisit eksplisit sendiri, kita hanya menggunakan waktu saat ini dan sebelumnya. Jadi tidak mengira-ngira di titik yang akan datang seperti itu. Nah, untuk metode implisit sendiri dijabarkan dengan persamaan ini. Sebenarnya ini kurang lebih penjabaran dari metode eksplisit seperti yang ada di sini. Coba kita putar biar nggak blur. Sebentar. Menjadi UID dalam Tidak usah lama-lama. Nah, di sini. Jadi yang mulanya itu ini tadi itu diubah. Jadi ada tambahan waktunya gitu. Oke. Kita lanjutkan untuk langsung menuju ke contoh soalnya. Kita copy aja ini biar sesuai. Jadi copy kita ketik aja. Tolong buatkan saya satu soal tentang gelombang untuk diselesaikan dengan komputasi TAF. Semoga ini menampilkan hasil. Alhamdulillah. Oke, kita baca dulu soalnya, kemudian kita ekspor ke Octave. Nah, dari ChatGPT diberikan soal sebuah tali elastis dengan panjang L sama dengan 2 meter memiliki massa jenis linier mu sama dengan 0,01 kg per meter. Tali tersebut diberikan getaran pada ujungnya dengan persamaan gelombang Y sama dengan A sin KX min omega T, di mana A adalah 0,1 M, adalah amplitudo, K adalah 2 pi per lambda sebagai panjang sebagai bilangan gelombang, dan omega sama dengan 2πf sebagai frekuensi angular. Di sini kita diberikan 3 soal. Oh, bukan 3 soal, 3 poin yang harus dibahas. Tentukan panjang gelombang jika gelombang memiliki frekuensi F sama dengan 5 Hz. Hitung kecepatan gelombang pada tali dan juga gambarkan profil gelombang pada tali pada waktu T sama dengan 0,5 hingga T sama dengan 1,5 detik. Dengan catatan gunakan nilai gravitasi 9,8, keuntungan pada nah, kita copy kode. Sebentar, kita harus baca dulu. Oke, kita langsung masuk ke tadi ini sudah saya buka, tapi kita mungkin coba pindahin dulu ke semester 5 Fiskom. Nah, kita copy. Di sini ada parameter. Nah, sebelum itu mungkin kita beri CLC sama clear all untuk membersihkan halaman. Di sini ada parameter dari soal yang sudah diberikan.
eh, L-nya itu 2 panjangnya dalam satuan meter. Kemudian ini sebagai massa jenis ada amplitude, ada frekuensi, dan yang lain-lain. Kemudian ini sudah menggunakan 3. Coba kita save dulu. Caps lock luas 2. Oke, coba kita langsung play. Nah, ini kan masih ada tanda tanya, berarti kita harus isi terlebih dahulu, menghitung lambdanya. Nah, kita balik lagi ke sini untuk mencari lambda. Rumus lambda pada panjang gelombang. V per F. Oke, coba kita masukkan. Kalau kita gunakan V, di sini kita belum ketemu V-nya. Jadi berarti kita bukan menggunakan itu. Oh, bisa juga dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, ada ini. Nah, kita sudah diberikan ini yaitu bisa menggunakan akar T per mu. T di sini tegangan tali. Kemudian ada massa jenis linear tali. Oh, kita juga tidak punya T. Kalau misalkan diselesaikan sebanyak itu, sepertinya tidak cukup waktu ini. Mungkin kita lebih spesifik lagi. Hmm, kita coba kopas ini. Oh, sepertinya kita coba dimasukin dulu aja. V per F. Kemudian V-nya sendiri di sini. Nah, mungkin kita coba dengan copy kode ini deh. Sudah copy kode. Sekitaran kosong tapi belum jalan. Ah, sudah jalan. Sebentar. Hitung panjang gelombang. Panjang gelombang di sini sudah dihitungkan sebesar 0,1. Kemudian
Sudah muncul gambarnya. Nah, di sini ternyata gambarnya munculnya ke 3 dimensi. Dan dari teka tali tersebut, di sini sumbu X-nya menggambarkan waktu, kemudian ada sumbu Y menggambarkan amplitude gelombangnya, kemudian ada juga sumbu, oh, iya betul, ini sumbu Z-nya melambangkan posisi. Nah, kita coba ulas dari persamaan dari soalnya terlebih dahulu. Soal yang sebelumnya itu kan sebuah tali elastis dengan panjang L, tentukan panjang gelombangnya. Kemudian panjang gelombangnya di oktav tadi, ini kenapa hilang? Sebentar. Kita open ini ya. Ini kita close. Nah, kalau yang di sini tadi itu panjang gelombangnya diberikan lambda ini. Kemudian diinisiasi waktu ini. Kemudian ini. Nah, berarti dari yang semuanya ya tadi itu sudah diaturkan hingga terakhir membentuk dari profil panjang gelombang talinya itu seperti ini. Hitung kecepatan gelombang pada tali, digambarkan profil gelombang waktu pada T 0,5 hingga T 1,5. Waktu. Ini waktunya mulai dari sini berarti karena titik nolnya ada di sini seperti itu. Coba kita lihat waktu terlebih dahulu. Kalau tidak divisualisasikan akan menampilkan hasil seperti apa. Ini kita komen dulu. Terus ini berarti Y. Putaran ini. Nah, ini itu munculnya itu untuk menggambarkan si grafiknya ya. Jadi dia jalan terus. Saya lupa untuk mematikan ini, tapi coba kita seperti ini saja. Oke, mungkin kita tampilkan lagi ini. Nah, kurang lebih mungkin eh, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih jawaban saya untuk menjawab soal UAS nomor 2 Fisika Komputasi adalah sebagai yang saya sampaikan. Yang saya sampaikan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.